Gerakan Mahasiswa Reformasi 1998. Gerakan mahasiswa memang tidak boleh dianggap remeh. Turunnya Soekarno dari kursi presiden pada tahun 1966 serta digantikannya Soeharto pada tahun 1998 adalah bukti besarnya pengaruh gerakan mahasiswa dalam perubahan politik di Indonesia. Angkatan 98 merupakan angkatan yang paling berpengaruh di Indonesia. Pada gerakan ini, ia berhasil menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sebelumnya telah berkuasa selama 32 tahun. Tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Ada berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah masa Orde Baru. Meski ada sebagian yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia, ada juga hal yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Awal mulanya terjadi dikarenakan krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran 2.500 per US dollar. Namun nilai ini segera merosot pada bulan Juli 1997. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah turun 9%. BI mengakui tidak dapat membendung rupiah terus merosot. Krisis ini memberikan dampak buruk yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, harga barang termasuk kebutuhan pokok melonjak tajam. Terjadi pemecatan yang meningkatkan angka pengangguran dan berdampak pula pada naiknya angka putus sekolah yang semakin memperparah kesenjangan sosial. Selain itu, isu korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh pemerintah Orde Lama juga semakin memanaskan keadaan. Karena alasan di atas, mahasiswa berpandangan bahwa Presiden Soeharto sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden dengan baik. Pada masa ini, gerakan mahasiswa menuntut penurunan harga pokok yang terus melambung sejak Juli 1997 dan gerakan protes masih dilakukan dalam lingkungan kampus. Kehadiran mahasiswa memang dianggap dapat membawa perubahan, termasuk peran pemuda atau mahasiswa dalam pergantian pemerintahan Orde Baru ke reformasi. Di masa itu, banyak pemuda yang tidak setuju dengan sebagian kebijakan pemerintah. Alhasil, di tahun 1998 terjadi protes besar-besaran dari pemuda dan mahasiswa. Pada bulan Mei 1998, krisis semakin mencekam Indonesia. Di bidang politik, gerakan anti-Soeharto melanda Jakarta dan sekitarnya. Gerakan ini awalnya berupa demonstrasi mahasiswa bersama kekuatan massa. Demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan massal berupa pembakaran, penjarahan, dan perampokan yang terjadi di pusat-pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan. Peristiwa Trisakti. Setelah pelantikan Soeharto pada sidang umum MPR tanggal 10 Maret 1998, mahasiswa semakin berani mengkritik pemerintah dan protes mulai dilakukan keluar dari lingkungan kampus. Pelantikan Soeharto ini pun mengubah tujuan dari protes mahasiswa yang sebelumnya perbaikan ekonomi menjadi pergantian kepemimpinan nasional. Peristiwa Mei 98 itu terjadi di Universitas Trisakti Grogol, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Trisakti sebelumnya tidak pernah dikenal sebagai kampus aktivis mahasiswa terhadap penguasa kampus-kampus negeri seperti UI, ITB, atau UGM yang mempunyai reputasi dalam gerakan mahasiswa. Bahkan dalam respon kebijakan penguasa pada awal 1998 di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia lain, Trisakti relatif tenang dan tidak terpengaruh. Di kalangan aktivis, mahasiswa Trisakti dikenal sebagai mahasiswa elitis yang sibuk dengan diri sendiri karena umumnya berlatar belakang kelompok kelas menengah yang tidak terlalu terpengaruh krisis. Trisakti dipilih sebagai titik kumpul mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia karena posisinya yang strategis, yaitu dekat dengan gedung MPR dan DPR. Aksi damai mahasiswa yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, pegawai, dan para alumni Trisakti bertempatan di pelataran parkir depan gedung M, gedung Syarif Tayyip. Aksi yang berupa mimbar bebas ini diisi dengan berbagai orasi dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa dalam berbagai bentuk. Aksi protes di Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan di luar kampus. Aksi mimbar bebas dimulai dan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya bersama peserta mimbar bebas. Awalnya, aksi ini dilakukan dalam kampus, namun akhirnya mahasiswa menuntut untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR atau MPR Republik Indonesia. Saat pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR atau DPR, namun terhadang oleh aparat. Lalu dilakukan negosiasi dan pihak aparat. Negosiasi terus dilanjutkan dengan Komandan Dandim Kapolres dengan wakil mahasiswa. Wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian pula dengan aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Mashud yang mengaku sebagai alumni Trisakti
berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Kemudian Kepala Kamtimbus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa ataupun mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. Pada saat yang bersamaan, barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata, sehingga mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata dihampiri setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan, penendangan, dan penginjakan, termasuk ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor dan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC mengajar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa. Juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi lalu membiarkan begitu saja tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah maupun ruang ormawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musola dan dengan segera memadamkan lampu untuk bersembunyi. Pada tanggal 13 Mei 1998 pukul 1.30 WIB, jumpa pers Pangdam Jaya Majen TNI Jafri Jamsudin di Mapolda Metro Jaya memberitakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi damai ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti Selasa 12 Mei 1998. 4 mahasiswa meninggal dalam kampus adalah Heri Hartanto dari jurusan Teknik Mesin, Elang Mulia Lesmana dari Teknik Arsitektur, Hendriawan Si Fakultas Ekonomi, Hafidin Royan Teknik Sipil. Keempat mahasiswa itu tertembak sewaktu berada dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di Jalan Layang Grogol atau Grogol Flyover. Kebanyakan dari korban luka-luka adalah karena kekerasan oleh aparat, seperti pukulan-pukulan benda tumpul, pentungan, luka pukulan, terkena gas air mata, bahkan banyak juga yang terkena tembakan dari senjata aparat. Tewasnya keempat mahasiswa Trisakti ini memperkuat dorongan kepada Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Pada tanggal 13-15 Mei tahun 1998, gelombang proses terus berjalan dan mencapai puncaknya pada tanggal 18 Mei tahun 1998. Ketika ribuan mahasiswa berhasil menguasai komplek gedung MPR dan DPR. Akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 pukul 9.05 WIB, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya, Baharudin Yusuf Habibie. Pengunduran diri Soeharto ini menjadi akhir dari 32 tahun kekuasaan pemerintah Orde Baru, dan tragedi Trisakti akan terus dikenang sebagai simbol perlawanan mahasiswa terhadap pemerintah Orde Baru. Gerakan mahasiswa tahun 1998 adalah sebuah perubahan sosial dalam bentuk gerakan reformasi, di mana perubahan sosial yang terjadi adalah upaya untuk memajukan masyarakat tanpa mengubah struktur dasar yang telah ada. Hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa ini, walaupun harus makan korban, tetapi kita dapat merasakan nikmat reformasi hingga sekarang.